Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Pertanyaan pertama dari surat Al-A'raf ayat 180, halaman pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mohon penjelasan pada kalimat, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, Ustaz. Terus bawahnya itu dibaca sekali. Qul innallaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Jadi asmaul husna itu nama-nama Allah yang baik. Kalau berdoa, kita diperintahkan memohon dengan menyebut asma Allah. Seperti di situ, ya, menyebut asma Allah. Di situ yang nomor 2 tadi, janganlah kamu mengeras, bukan itu ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Jadi kalau kita berdoa, serulah kepada Allah dengan Ar-Rahman boleh, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Itu boleh. Semua nama-nama Allah yang baik itu 99 nama tadi. Kalau kita memohon kepada Allah supaya menyebut nama Allah yang mana saja yang kamu sebut. Artinya salah satu atau beberapa nama Allah tadi supaya disebut di dalam berdoa. Karena kita berdoa itu memohon kepada Allah. Jangan berdoa memohon kepada yang lain. Mohon pada Rasulullah aja nggak boleh kok. Ya Allah, ya Rasul, berilah hidayah. Tidak bisa. Hanya memohon kepada Allah. Yang bisa memberi hidayah itu pun Allah. Nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada siapa aja yang disenangi. Maka Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan pamannya yang namanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan Islam. Maka ketika akan meninggal dunia dituntuni oleh Nabi. Namun sampai meninggalnya tidak mau membaca La ilaha illallah. Nabi mencucurkan air mata. Ya. Akhirnya Allah turunkan ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Ya, tapi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dengan demikian Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada pamannya yang dalam perjuangan Nabi menyampaikan dakwah itu sangat besar. Melindungi dari caci makian, dari serangan, permusuhan daripada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi sampai meninggal Abu Thalib tidak mau menjadi orang Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa memohon kepada Allah supaya menyebut namanya, ya, Asmaul Husna, boleh yang mana saja. Asmaul Husna apa Allah atau Ar-Rahman
Ar-Rahim atau Al-Aziz, banyak dari boleh disebut di dalam berdoa. Yang mana aja boleh. Terus apa lagi? Maksud kalimat, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, Ustaz. Ya, tinggalkan. Orang musyrikin Quraisy dulu kalau berdoa menyebut nama-nama berhalanya. Ya, tidak menyebut Allah, tidak menyebut Ar-Rahman, tapi menyebut Al-Lata, menyebut Al-Uzza. Lata, Uzza itu nama berhala-berhala mereka. Jadi batu-batu yang dipertuhan oleh kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Maka yang sedemikian itu tinggalkan. Jadi jangan ikut-ikutan mereka kalau berdoa. Setelah kamu jadi orang Islam, mengerti tentang Islam, berdoa memohon pada Allah. Batu-batu yang dipertuhankan oleh mereka itu, sekalipun kamu memohon, kamu menyeru, kamu berdoa dengan menyebut yang kamu pertuhan tadi, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata dan sebagainya, nama-nama berhala yang besar-besar itu nggak bisa apa-apa, maka tinggalkan itu. Kalau berdoa jangan ikut-ikut mereka lagi, tapi menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? 99 nama Allah yang baik itu boleh kamu sebut di dalam berdoa. Kita berdoa boleh menyebut Ya Allah, boleh menyebut Ya Rahman, boleh menyebut Ya Rahim, boleh menyebut Ya Aziz, banyak dari boleh. Itu nama-nama Allah semua. Apalagi? Dari surat Al-Isra 110. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jalan tengah itu maksudnya ya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Ya, supaya jalan tengah di antara itu. Sebab kalau kamu menyebut nama di dalam sholat, kamu menyebut kamu baca agak keras, saat itu didengar oleh kaum musyrikin yang masih menyembah batu, menyembah patung-patung berhala. Mereka merasa terganggu. Akhirnya mengganggu, bikin kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasimu di dalam sholat. Ya, maka baca jangan keras, biar orang musyrik tidak dengar. Ya, ganggu nanti. Dia kalau kamu tahu sedang sholat menyebut itu, dia akan bikin rame-rame sehingga mengganggu konsentrasimu sholat. Maka menyebut tengah-tengah di antara itu, ya tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu tidak terlalu pelan. Ya baca aja, yang penting sekedar mendengar itu aja. Apalagi? Kemudian berhasil halaman 2, hadis yang kedua. Hadis tengah, Ustaz. Riwayat Bukhari. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan yang dimaksud barang siapa yang menjaganya, kemudian bagaimana cara menjaga dan mengaktualisasikan Al-Asmaul Husna sehingga membekas dalam hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apakah boleh diwiridkan setelah sholat atau bagaimana, Ustaz? Ada yang memahami hadis itu tadi, menjaga dalam arti menghafal. Maka terus akhirnya siapa yang hafal Asmaul Husna 99 itu dijamin masuk surga. Ya, hafal. Saiki cah cilik-cilik akeh sing hafal. Sing tua-tua malah ora. Anak-anak kecil tuh. Ya ta? Anak-anak TK, anak-anak SD itu banyak yang hafal Asmaul Husna. Apa begitu? Menjaga itu, ya yang dimaksud menjaga di samping kamu memahami apa artinya Ar-Rahman, apa artinya As-Somad, apa artinya Al-Aziz. Kamu memahami Ar-Razak,
kamu memahami dalam kita menjaga Ar-Razzaq itu zat yang maha pemberi rezeki, maka di dalam menjaga kemurnian tauhidmu jangan minta rezeki kepada selain Allah. Jadi tadi yang dari Pekalongan, Pak, tadi dari mana tadi? Diberi cincin temannya supaya rezekinya lancar. Gitu? Jadi seolah-olah yang memberi rezeki itu siapa? Cincin. Ya, itu keris-keris yang disimpan di situ ada oleh pemiliknya sebelum diserahkan itu dia diberi dari dukunnya atau dari orang yang dianggap pinter katanya, ya, keris itu akan mendatangkan rezeki. Ya, setelah disimpan bertahun-tahun masih melarat, Pak. Nah, itu akhirnya baru sadar dengar radio ini. Ada lagi yang macam-macam sudah mendatangkan rezeki. Padahal Ar-Razzaq itu Allah. Ada lagi yang dulu keris namanya apa itu? Kebulacer apa itu. Banyak itu nama-nama. Kalau mau melihara itu nanti sawahnya akan aman dari hama dan akan membawa panen yang terlipat ganda. Ternyata lainnya kena orang ya ikut kena. Lainnya tidak panen, ya ikut tidak panen. Nah, berarti kerisnya tadi kan tidak bisa mendatangkan rezeki. Siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Siapa yang memberikan rezeki pada manusia? Ar-Razzaq itu Allah. Maka di dalam kita menjaga Asmaul Husna itu jangan sampai geser bahwa yang pemberi rezeki itu Allah. Tidak ada selain Allah. Ya. Pemberi keselamatan, pemberi keamanan itu Allah. Selain Allah tidak ada yang memberikan selamat. Maka kita jangan mohon selamat kepada danyang. Jangan mohon selamat kepada dewa laut. Jangan mohon selamat kepada orang-orang mati masih dikubur, sudah di kuburan. Jangan, itu enggak ada. Cara Islam yang membuat selamat itu Allah. Maka dalam menjaga Asmaul Husna supaya melekat di dalam hati kita dan meyakini sepenuhnya bahwa yang menyelamatkan hidup kita manusia itu adalah Allah. Maka jangan memohon keselamatan kepada selain Allah. Itu di dalam menjaganya. Nah, kalau Asmaul Husna itu betul-betul dijaga, diterapkan dalam kehidupan kita ini, mesti dijamin masuk surga. Pasti. Karena ketergantungannya kepada Allah itu betul, tidak hanya ngomong saja. Tidak hanya ngomongnya, tidak hanya hafalannya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau diajak selamatan-selamatan dalam arti minta selamat dari gangguan ini karena danyangnya ganggu, karena minta tebusan dan sebagainya, kalau sudah ikut ke sana lah namanya tidak menjaga Asmaul Husna. Itu harus ditinggalkan itu. Perkara orang lain masih mengerjakan begitu silahkan. Ya. Tapi kalau orang Islam yang memahami Asmaul Husna tadi tidak hanya dihafal saja, tapi harus dijaga ketauhidannya, ya, kemurnian penghambaan dirinya kepada Allah dalam segala hal hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun di dalam melaksanakan perintah Allah itu akan membawa risiko dari manusia. Meninggalkan larangan Allah ya begitu. Meninggalkan larangan-larangan Allah itu tidak takut dengan manusia. Sekalipun larangan Allah itu sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kalau saya meninggalkan, tidak ikuti kebanyakan manusia yang ada di situ, mesti kita dianggap orang yang menyendiri. Dianggap kita orang tidak lumrah. Dianggap kita tidak mau bermasyarakat, ya. Bermacam-macam, tidak peduli itu. Karena kita sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan sudah lillahi rabbil alamin. Jangan tercampur rasa pekewuh, rasa takut, rasa ya engkau kayak ngene, engkau kayak gitu dari manusia. Maka orang yang dikatakan orang yang beriman itu iman kepada Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang sebenarnya beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu,
Di dalam mewujudkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari itu, apapun yang akan menimpa pada dirinya tidak ragu-ragu. Walaupun sudah tergambar, terbayang. Ini orang di sini itu senangnya begini, kalau saya tidak mau ikuti, ya mesti saya akan dikucilkan, akan dibicarakan, akan dibekot dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ragu-ragu itu. Karena apa? Orang yang beriman yakin betul, intan surullah yansurkum. Kalau saya betul-betul menjaga Asmaul Husna tadi, bertauhid lurus kepada Allah, beragama yang lurus karena Allah, Allah akan menolong kita. Kalau Allah sudah menolong, siapa orang bisa menyesatkan orang yang ditolong Allah? Sebaliknya, orang yang disesatkan Allah, siapa yang bisa menyelamatkannya? Orang disesatkan oleh Allah maksudnya menempuh jalan yang sesat. Orang yang menempuh jalan yang sesat, siapapun tidak akan bisa menyelamatkan. Nah, itu harus diyakini dalam hidup ini. Nyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkanlah ya Allah, ya, dari gangguan yang bau reksa. Gitu ya. Kampung ini, doanya coba kamu lihat yang jaluk selamat karo danyang itu doa-doanya juga menyebut Allah semua. Ya. Menyebut Allah. Tapi untuk minta selamatnya bukan pada Allah, pada danyang. Itu namanya menyebut nama Allah untuk melecehkan Allah namanya.